Rote hari ini. Selamat pagi pendengar, Anda mengikuti rangkaian informasi yang terangkum dalam Rote hari ini edisi Selasa 30 Juni 2020. Dari Rote dan seputaran Nusa Tenggara Timur ada beberapa informasi yang menjadi rangkuman Rote hari ini di antaranya. Pengaturan jarak melahirkan untuk mewujudkan keluarga Indonesia sehat, sejahtera, Indonesia maju. Bupati Rotendau ajak pasangan suami istri perhatikan keselamatan keluarga. Gebi Hurekmaking menurunkan laporan. Usai membacakan sambutan tertulis Kepala BKKBN Pusat Hasto Wardoyo pada peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2020, menekankan pentingnya meneruskan program nasional yang sudah ada, yaitu pembentukan Kampung KB serta langkah strategis nasional bidang KB terkait pengembangan dimensi pembangunan manusia Indonesia, di mana keluarga sebagai wadah pembentukan karakter mental dan watak generasi. Bupati Rotendau Paulina Haningbuluh mengajak pasangan suami istri dan calon suami istri di daerah ini memperhatikan dan merencanakan kelahiran secara baik untuk keselamatan, kesehatan, dan pendidikan anak kelak. Bupati Paulina Haningbuluh ingatkan kaum suami untuk ikut bertanggung jawab menyelamatkan masa depan generasi. Menjadi peserta KB bukan saja peran istri, akan tetapi dibutuhkan pengertian suami. Seharusnya juga kepada bapak-bapak, pengertian penting itu daripada bapak-bapak. Karena KB itu bukan hanya mau pasang itu alat, tetapi ada alam, yaitu kalender, kondom, dan terputus. Ini yang harus ada pengertian baik daripada bapak-bapak. Kalau kita ibu-ibu tidak masalah. Yang penting KB itu adalah jaga jarak ya, paling tidak 5 tahun lah baru satu, supaya bisa menjaga keseimbangan dan kesejahteraan daripada masyarakatnya juga. Dan biasa biaya hidup mereka diperhatikan dengan baik. Pada peringatan Hari Keluarga Nasional 2020 tingkat Kabupaten Rotendau, salah seorang keluarga peserta KB, Ibu Marcelina Henuk, penerima piagam penghargaan KB Lestari, diminta komentarnya terkait keinginan ber-KB sejak 15 tahun silam, mengatakan dirinya dan suami sepakat hanya memiliki 2 anak dengan pertimbangan kesehatan dan pendidikan anak. Karena waktu itu suami saya kerja di Dinas Kesehatan, jadi dia bilang 2 anak cukup. Jadi kami sepakat bahwa 2 anak cukup. Karena yang sulung perempuan dan yang bungsu laki-laki. Berapa tahun anak sekarang? Sudah yang sulung 17 tahun lebih dan yang bungsu tanggal 2 Juli dia 15 tahun. Tanggal 5 November pas 15 tahun. Peringatan Hari Keluarga Nasional tahun 2020 mengusung tema melalui keluarga kita wujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju, dengan tema khusus BKKBN baru dengan cara baru, semangat baru, hadir di dalam keluargamu. Untuk tingkat Kabupaten Rotendau berlangsung di halaman Puskesmas Oilaba, Desa Oilua, Kecamatan Rote Barat Laut, dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah, pimpinan OPD, serta jajaran BKKBN Kabupaten Rotendau. Dari Belanda Selatan NKRI, Gebi Hurekmaking melaporkan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat mengharapkan agar Bupati ND tidak menyerahkan bantuan alat mesin pertanian atau alsitan tidak diserahkan langsung kepada kelompok tani, namun diatur langsung oleh Bupati. Langkah ini penting dilakukan agar bantuan alsitan yang disalurkan tepat sasaran dan tidak mubazir. Heribertus Epu menurunkan laporannya. Langkah itu penting dilakukan agar bantuan alat mesin pertanian atau alsitan yang disalurkan tepat sasaran dan tidak mubazir. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Bungtilu Laiskodat ketika melakukan kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten ND Minggu di ND. Ia menjelaskan selama ini pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah serta pemerintahan pusat dalam menyalurkan bantuan alat mesin pertanian atau alsintan langsung kepada para petani melalui kelompok tani yang ada, sehingga fungsi pengawasan tidak berjalan maksimal dan berimbas banyak bantuan alsintan yang mubazir karena rusak. Menurut Gubernur Victor Laiskodat, ke depan pola bantuan alat mesin pertanian harus dirubah, di mana semua peralatan yang ada langsung dikendalikan oleh para bupati, dan apabila petani membutuhkan tinggal dihitung berapa luas lahan serta berapa banyak peralatan yang dibutuhkan, dinas teknis langsung menerjunkan alat pertanian yang ada. Yang namanya traktor itu jangan pernah kasih ke kelompok tani, tidak boleh. Traktor itu dikendalikan langsung oleh bupati, langsung. Tidak boleh juga kepada dinas, langsung oleh bupati. Jadi Bapak harus punya sedikit-dikitnya ada 100 sampai 500 traktor di ND. Dikendalikan. Jadi pergi jangan satu-satu. Sekali jalan 50 traktor jalan sekaligus. Bikin habis tempat situ pulang kembali lagi. Karena kalau Bapak kasih di kelompok tani, mereka pakai tidak bisa manage, tidak bisa maintenance, rusak traktornya, kita tanggung jawab. Karena itu sama seperti saya di NTT, nanti saya punya sekitar 100 sampai 200 traktor, saya pegang sendiri.
kendalikan sendiri, berangkat kemana saya tahu. Pulang datang, panggil mekanik, perbaiki, siap jalan. Gubernur Victor Laiskodat menambahkan, dengan pola seperti itu, maka pengawasan terhadap penggunaan alat-alat pertanian yang ada bisa dilakukan secara baik. Selain itu, ketika ada yang rusak, langsung diperbaiki, sehingga bisa digunakan lagi ke depannya. Pengalaman selama ini demikian Gubernur Victor Laiskodat, alat mesin pertanian hanya efektif digunakan dalam 1 kali musim tanam, selebihnya barang tersebut menjadi rongsokan yang tidak bermanfaat karena sudah rusak dan tidak terawat lagi. RRI Herepo melaporkan. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Dr. Yulianto berharap para tersangka kasus kredit macet Bank NTT Cabang Surabaya merugikan keuangan negara senilai 149 miliar rupiah segera menyerahkan diri. Vence Sakarias menurunkan laporannya. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Dr. Yulianto kepada awak media berharap agar para tersangka kasus kredit macet Bank NTT Cabang Surabaya senilai 149 miliar rupiah yang belum datang untuk segera datang guna diperiksa. Jika tidak, maka akan ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Hal tersebut dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Yulianto karena dari 7 orang tersangka, baru 3 orang yang sudah diperiksa, sedangkan 4 orang lainnya belum memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. Tegas Kejati Nusa Tenggara Timur, salah satu tersangka yang sudah ditahan berinisial SK dalam kasus kredit macet Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018 senilai 149 miliar rupiah. Siswanto Kondrata ditangkap di kediamannya di perumahan mewah di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dalam kasus itu, Siswanto Kondrata atau SK mengajukan kredit sebesar 10 miliar rupiah, namun hingga penangkapan tersangka tidak pernah menyetor kembali kredit yang dipinjam. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian, hingga hari ini total aset dan uang yang berhasil kami lakukan penyitaan hampir mendekati 100 miliar. Dan informasi terkini nanti akan datang lagi. Kami sedang berjalan, ada tim yang melakukan pelacakan aset terus, juga ada tim yang melakukan marking terhadap para tersangka ini. Kemarin, moga-moga terjadi, ada kuasa hukum dari tersangka yang akan berjanji akan mendatangkan tersangka dengan baik. Dengan penindakan seperti ini, dengan menghadiri panggilan, dengan menghadiri pemeriksaan, ada kesempatan daripada tersangka untuk menerangkan duduk perkara yang sebenarnya. Untuk diketahui, selain Siswanto Kondrata, masih ada 6 tersangka lainnya yang merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi kredit macet pada Bank NTT Cabang Surabaya tahun 2018 senilai 149 miliar rupiah. Untuk itu, Kepala Kejaksaan Nusa Tenggara Timur Dr. Yulianto berharap para tersangka lainnya segera memenuhi panggilan penyidik. Jika tidak memenuhi panggilan tersebut, akan diperintahkan untuk ditangkap. Realisasi penyaluran BLT dana desa di Kabupaten Ende dari 255 desa tahap pertama belum 100%. Rovinus Bula menurunkan laporannya. Realisasi penyaluran dana desa di Kabupaten Ende sampai saat ini belum 100%. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende Albertiani ketika dikonfirmasi RRI mengatakan realisasi penyaluran bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa perkembangan terakhir Kamis 25 Juni 2020 sebanyak 131 desa. Sementara yang belum cair sebanyak 124 desa. Dijelaskan untuk 124 desa yang belum cair BLT dana desa, pihaknya berupaya maksimal agar bisa dicairkan pada awal Juli 2020. Dikatakan untuk pencairan BLT dana desa, para kepala desa dan bendahara desa hanya mengantongi PMK 50 serta membawa Perkades tentang calon penerima BLT desa dan SPP. Karena BLT dana desa sudah ada di rekening masing-masing desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Ende sudah menghimbau para camat untuk berkoordinasi dengan para kepala desa pada bulan Juni 2020 BLT dana desa bisa dicairkan secara keseluruhan. Khusus desa-desa sesuai hasil Musdeskusnya jumlah kakak penerima BLT dana desa sedikit bisa langsung dicairkan untuk tahap kedua maupun tahap ketiga. Sedangkan untuk 900, Dinas PMD akan melakukan revisi Perbup dan APBDes sebagai dasar, ungkap Albertiani. Serentak dicairkan
sesuai arahan Menteri itu pada dasarnya dari Dinas BPMD sebagai institusi yang berkewenangan ini sudah secara teknis sudah siapkan itu, tinggal bagaimana respon desanya saja. Memang awalnya itu ada sedikit miskomunikasi antara PMK 50 dengan Permendes 11, tetapi terakhir sudah disepakati bahwa khusus untuk pencairan BLT desa hanya mengacu pada PMK 50 saja, sehingga ada kelonjakan kurang lebih 70%. Jadi target kami paling lambat Juli sudah bisa mencapai minimal 90% lah pencairan BLT desa. Albert Yani menambahkan total dana BLT Kabupaten Ende yang akan disalurkan sebanyak 29 miliar 448 juta rupiah. Dana tersebut siap disalurkan untuk 255 desa dengan jumlah KK penerima BLT sebanyak 16.260 KK. Albert Yani mengatakan dana BLT yang sudah disalurkan khusus 131 desa sebanyak 15 miliar 315 juta 600.000 rupiah. Sedangkan sisanya masih 14 miliar 132 juta 400.000 rupiah yang belum disalurkan untuk 124 desa di Kabupaten Ende. RRI Ender Filus Fula melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur baru menggunakan dana 25 miliar rupiah dari dana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Informasi berikut dilaporkan oleh Adi Adu. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur baru menggunakan dana 25 miliar rupiah dari alokasi dana pemberdayaan ekonomi masyarakat dana PEM COVID-19 sebesar 605 miliar rupiah lebih. Kepala Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sakarias Moruk membenarkan bahwa 25 miliar dana PEM COVID-19 tersebut dialokasikan di Dinas Pertanian Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan program tanam jagung panen sapi di sejumlah daerah di Nusa Tenggara Timur. Untuk sementara sampai dengan bulan Juli ini kita baru mengeluarkan dana 25 miliar untuk mendukung Dinas Pertanian yang memasuki musim tanam kedua, yaitu musim dengan pola tanam jagung panen sapi yang dikhususkan kepada area-area atau wilayah-wilayah yang masih memiliki kandungan air, khususnya untuk daerah pinggiran sungai, daerah yang di bawah bendungan, dan di wilayah-wilayah yang cocok untuk tanam musim tanam kedua, itu periode bulan Juli sampai dengan September. Kami telah mengalokasikan ini dan sudah arahan Bapak Gubernur, kita telah menyalurkan 25 miliar kepada Dinas Pertanian, dan laporan yang kami terima itu sekitar 16 kabupaten yang menjadi lokasi untuk program atau kegiatan tanam jagung panen sapi. Menurut Sakarias Moruk, sesuai laporan dari Dinas Pertanian, persiapan pelaksanaan program tanam jagung panen sapi sudah dimulai, termasuk di wilayah Kabupaten Melaka yang menyiapkan lahan cukup luas untuk program tersebut. Teman-teman telah melakukan persiapan baik penanaman di kabupaten kota. Apalagi kembali Bapak sekalian, untuk Kabupaten Melaka ini adalah kabupaten yang menyiapkan lahan cukup besar, hampir 2.000 hektar. Karena sekarang dia memasuki musim tanam kedua, yaitu yang kami kenal dengan tanam lubang dalam atau ahuklean. Nah, dan ini untuk potensi sekali di Melaka dan di beberapa kabupaten-kabupaten yang khususnya di pantai selatan yang memiliki potensi masih mengalami 2 kali musim tanam di tahun berjalan. Kepala Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sakarias Moruk menjelaskan, selain Dinas Pertanian, untuk pengelolaan dana PEM COVID-19, pihaknya masih menunggu usulan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Peternakan, dan Disperindak Nusa Tenggara Timur. Informasi olahraga. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur merencanakan pemanggilan kembali 36 atlet PPLP Nusa Tenggara Timur untuk menjalani pemusatan latihan di Sentra Keolahragaan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Latihan Pelajar pada awal Juli 2020. Selengkapnya, Alotani menurunkan laporannya. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Matius Ngadu Oli mengatakan rencana pemanggilan atlet Pusat Pendidikan Latihan Pelajar atau PPLP dari daerahnya masing-masing di Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur yang selama ini menjalani latihan mandiri di rumah masing-masing akibat pandemi COVID-19 sejak Maret 2020. Menurut Matius Uli, pemanggilan kembali atlet-atlet PPLP NTT ke Kupang untuk menjalani latihan olahraga terpusat telah didiskusikan bersama Kepala Dinas dan Gubernur melalui Sekretaris Daerah NTT. Pihaknya berharap pemberlakuan new normal atau tatanan kehidupan baru pasca pandemi COVID-19, atlet kembali menjalani latihan terpusat agar mudah terkontrol dengan baik oleh pelatih maupun pengelola. Jadi kami rencana dalam
awal Juli kami sudah bisa panggil mereka, dan ada beberapa atlet yang ada di zona merah di kabupaten, nanti kami periksa semua. Kita ada kami mau koordinasi dengan dinas kesehatan untuk periksa rapid test mereka semua para atlet supaya mengetahui keadaan kesehatan mereka. Bahkan ada rencana juga mau konsultasi dengan Pasekda lagi untuk bisa awal Juli bisa dipanggil atau belum. Tapi sudah buat suratnya untuk awal Juli untuk dipanggil atlet untuk kembali masuk asrama, dan sebelum masuk asrama untuk melakukan pemeriksaan. Sementara terkait pengawasan latihan atlet oleh dinas, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora NTT Matius Ngadu Oli mengatakan sistem pengawasan dilakukan melalui video program latihan yang diberikan pelatih kepada atlet setiap hari sesuai program yang telah dirancang oleh pelatih. Karena dari video latihan atlet di rumah-rumah menjadi bukti pengelola sentra keolahragaan PPLP membayar hak-hak atlet dan pelatih. Untuk daerah di luar kota Kupang, bahkan ada yang di kota Kupang yang ada kesulitan orang tuanya untuk mengirim anak-anak untuk latihan bersama pelatih yang di kota Kupang. Itu juga kami sudah tegaskan untuk para pelatih mengirimkan program latihan setiap hari, dan anak-anak latihan di rumah dengan video nanti dikirim ke pelatih bahkan ke pengelola dinas untuk dilihat bahwa betul ada latihan di rumah. Karena dasar itu juga latihan di rumah dengan video-video yang dikirim itu, dengan program latihan yang diberikan pelatih itu juga menjadi dasar untuk kita bayar mereka punya uang saku lain-lain yang sesuai ada dalam anggaran. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dispora NTT Matius Ngadu Oli juga mengakui program pembinaan atlet pelajar di sentra keolahragaan PPLP selama masa pandemi COVID-19 tidak maksimal. Oleh karena itu, pihaknya berharap pada masa tatanan kehidupan baru saat ini, atlet kembali berlatih sentral di asrama PPLP NTT agar mudah terpantau oleh pelatih maupun pengelola tahun 2020. RRI Kupang, Alotani melaporkan. Mendengar demikian rangkaian informasi yang disampaikan melalui Rote hari ini, atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Hartono mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.